Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, bertemu lagi bersama saya, Pak Irwanto Situmorang, pada pelajaran ekonomi kelas 11. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Oke, sekarang materi kita selanjutnya yaitu tentang konsep pendapatan nasional. Oke, konsep pendapatan nasional. Langsung saja. Konsep pendapatan nasional yang pertama itu ada dikatakan Gross Domestic Product atau GDP. GDP disebut juga dengan Produk Domestik Bruto atau PDB. PDB. Pendapatan nasional yang menghitung produksi warga negara yang ada di dalam negeri. Dikatakan domestik berarti yang ada dalam negeri. Jadi, maksudnya adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. Konsep GDP menekankan penghasilan suatu negara dilihat dari sisi kewilayahannya. Perbedaan GDP dengan PDB itu tidak ada perbedaan ya. Itu hanya di bahasanya saja. Kalau GDP itu bahasa Inggris, PDB itu bahasa Indonesia. Dengan demikian, kita bisa menghitung GDP dengan cara GDP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Oke, kita masuk konsep yang kedua pada pendapatan nasional, yaitu Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Pendapatan nasional yang menghitung produksi semua warga asli atau warga lokal dari suatu negara. Maksudnya adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam satu tahun. Konsep GNP menekankan pada sisi kewarganegaraan. Kalau GDP tadi menekankan pada sisi kewilayahan. Kalau GNP kewarganegaraan. Artinya, perhitungan GNP hanya melibatkan seluruh warga negaranya, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian, kita dapat menghitung besarnya GNP, yaitu pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Ini dia ya konsep yang kedua. Selanjutnya kita masuk hubungan antara GNP dengan GDP. Dikatakan di sini hubungannya adalah apabila GDP lebih besar dari GNP, maka dapat disimpulkan investasi. Investasi adalah penanaman modal. Penanaman modal dari mana? Dari luar negeri kah? Atau dari dalam negeri? Kalau dikatakan GDP lebih besar dari GNP, itu disimpulkan investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di negara lain, gitu ya. Contohnya investasi negara Cina lebih besar di Indonesia daripada investasi Indonesia di Cina, gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut masih berkembang karena masih banyak modal dari luar negeri. Sebaliknya, apabila GNP lebih besar dari GDP, maka investasi negara tersebut di luar negeri lebih besar daripada investasi negara lain di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut sudah maju, karena negara tersebut sudah mampu menanamkan modalnya lebih besar di luar negeri daripada menerima penanaman modal dari negara lain. Oke, ini dia konsep pendapatan nasional ya, di mana hubungan GDP dan GNP. Menurut kalian, negara Indonesia GDP-nya lebih besar atau GNP-nya lebih besar? Bisa dijawab nanti di catatannya, ditambah di catatannya. Oke, selanjutnya kita masuk konsep yang berikutnya, di mana
GNP dan PNB disebut bruto. Ya, apa tadi PNB? Apa itu GNP? GNP dan PNB disebut bruto karena masih memuat biaya produksi yang belum dipotong dengan penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya manfaat suatu benda yang disebabkan pemakaian secara rutin. Contoh sebuah mesin produksi. Jika terus-terus dipakai, tentu nilainya akan menyusut, sehingga manfaatnya juga akan berkurang seiring berjalannya waktu. Maksudnya, kalau ada mesin produksi, tidak mungkin selamanya mesin itu kondisi baru atau kondisi baik. Lama-kelamaan kalau dipakai secara terus-menerus, tentu nilainya akan menurun. Itulah yang dikatakan penyusutan. Ya. Penyusutan merupakan biaya produksi yang harus diperhitungkan. Susutnya alat-alat produksi itu termasuk kepada ongkos produksi atau biaya produksi. Pendapatan nasional yang belum memperhitungkan unsur penyusutan ialah dinamakan produk nasional bruto atau PNB. Sedangkan untuk menghasilkan produk nasional neto atau PNN atau Net National Income atau NNP, rumusnya adalah NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Oke, ini dia, bisa dipahami itu konsep NNP. Konsep yang selanjutnya adalah, oke, kita masuk konsep selanjutnya, yaitu NNI atau Net National Income. NNI harus menghilangkan pajak tidak langsung dan menambahkan subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dialihkan kepada orang lain. Contoh adalah PPN. Oke, contoh PPN adalah misalnya ketika kamu makan di KFC, pasti di bill-nya pasti ada dia pajak pertambahan nilai, yaitu sebesar 10%. Itu maksudnya pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu bisa dialihkan pembayarannya kepada konsumen. Itu dia ya. Kalau subsidi adalah bantuan dari pemerintah secara cuma-cuma kepada produsen. Tujuannya apa, Pak? Supaya hasil produksinya bisa lebih besar. Rumus NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Oke, kita masuk konsep yang selanjutnya adalah konsep personal income. Personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat. Mereka masih dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, dana sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer payment. Transfer payment atau pembayaran pemindahan adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa faktor-faktor produksi. Apa kemarin faktor produksi? Masih ingat ya? Ingat, bukan sebagai balas jasa faktor-faktor produksi, melainkan hanya pemindahan pendapatan. Atau dengan kata lain, pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan apa-apa. Sontoloyonya adalah pembayaran pensiun, kan dia tidak melakukan apa-apa tapi dibayar, dan pemberian uang bulanan kepada anaknya yang sedang kuliah atau sedang sekolah. Jadi dia mendapatkan balas jasa tanpa melakukan faktor-faktor produksi ya. Jadi dia hanya menerima pendapatan. Laba ditahan adalah keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada investor. Apa kemarin investor? Dengan demikian, rumusnya ini dia transfer payment. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi, ditambah dana sosial, dan ditambah pajak perseroan. Kalau pajak perseroan itu dinamakan juga dengan pajak perusahaan. Oke. Ini dia konsep yang personal income. Kita masuk konsep selanjutnya adalah konsep disposable income. Ya, pendapatan yang siap
dibelanjakan. Oke, untuk mengetahui disposable income, maka kita harus mengurangi PI dikurang pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Maksudnya, pajak itu tidak boleh dialihkan kepada orang lain seperti KFC tadi. Pihak KFC mengalihkannya kepada konsumen sebesar 10%. Itulah pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung, dia tidak boleh mengalihkannya kepada orang lain. Artinya, pajak tersebut ditanggung oleh dirinya sendiri. Contohnya adalah pajak penghasilan. Misalnya, orang tuamu bekerja sebagai aparatur sipil negara. Tentu dia punya pajak penghasilan. Tidak mungkin PPh-nya atau pajak penghasilannya dialihkan kepada orang lain. Oke, untuk lebih dalamnya pajak nanti akan kita bahas di topik-topik selanjutnya. Oke, untuk menghitung DI atau disposable income sama dengan PI dikurang pajak langsung. Oke, ini dia konsep-konsep pendapatan nasional. Oke, di sini saya rangkumkan rumus konsep pendapatan nasional. Mudah-mudahan dengan rangkuman rumus ini bisa kalian ingat, yaitu seperti gambar berikut. Di mana di sini GDP, kalau diketahui GDP-nya, kita mencari GNP-nya. Kalau dia yang berwarna hijau berarti ditambah, kalau dia yang berwarna merah berarti dikurangi. Dari sini bisa kita lihat hanya 3 yang ditambahkan, yaitu pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri, subsidi, dan transfer payment. Sisanya dikurangkan saja. Oke, Bapak harap kalian bisa menghafal rumus ini. Ini harus dihafal mati supaya kalau ada soal bisa dipahami. Oke, kita masuk contoh soalnya. Di sini diketahui data sebagai berikut, di mana PNB sebesar 90 miliar, pajak langsung RP sebesar 1000 miliar, pajak tidak langsung sebesar 10.000, dan penyusutan barang modal sebesar 5.000. Dari data di atas, besarnya NNI berapa? Oke, sebelum saya tampilkan jawabannya, coba dulu di pause dan dicari jawabannya. Berapa NNI-nya? Oke. Untuk mencari NNI, pertama kita cari dulu NNP sama dengan PNB dikurang penyusutan. Kemudian setelah dapat NNP-nya, kita cari NNI, yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kita masukkan NNP sama dengan PNB-nya tadi 90.000 dikurang penyusutan. Penyusutan sebesar 5.000 sama dengan 85.000. Kita masuk NNI, kita masukkan NNP sebesar 85.000 dikurang pajak tidak langsungnya sebesar 10.000. Hati-hati memasukkan kapan dia dipajak langsung dan kapan dia dipajak tidak langsung. Maka NNI sebesar 75.000. Itulah contoh soal yang sederhana dalam perhitungan konsep pendapatan nasional. Oke, harapannya rumus yang tadi bisa kalian hafal dengan maksimal. Oke, sekian pertemuan kita. Bapak harap kalian bisa mengikutinya, kalian bisa mengikuti apa yang barusan Bapak jelaskan. Bapak berharap kalian dapat mengetahui atau mendapatkan sesuatu hal dari pertemuan kita ini. Tetap semangat belajarnya dan arigato.